Kita akan bersama-sama masukin talk show yang pastinya narasumbernya juga pasti akan sangat memberkati kita. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, drama yang barusan itu sudah menjawab setiap pergumulan karena talk show ini topiknya leadership struggles. Jadi saya lihat drama itu mau struggle leader, struggle-nya sponsor, kayaknya semuanya udah jawab. Jadi kalau begitu kita tutup saja, ya mari kita berdoa. Saya selesai, enggak. Ya, ada serangkaian pertanyaan yang kita akan sama-sama dengar jawabannya dari narasumber yang pastinya dengan pengalaman mereka, saya akan panggil mereka satu persatu. Tapi sebelum itu, selama talk show berlangsung, please bisa tanya pertanyaan yang Anda ingin tanyakan seputar leadership struggles ke nomor WhatsApp yang ada di LED, ya, di 085931130008. Jadi pertanyaannya mulai bisa dikirim lewat WhatsApp sekarang karena talk show ini akan berlangsung selama 40 menit dan kemudian 20 menit terakhir kita akan sama-sama bisa ada free tanya jawab untuk setiap orang yang hadir di tempat ini. Jadi nggak berlama-lama lagi, saya kenalkan narasumber kita yang pertama, datangnya jauh-jauh, terbang 3 jam, dan Bapak ini juga seorang jemaat di salah satu satelit GMS My Home. If you are from My Home, mana dukungannya? Ya, dan Bapak ini sudah bergabung sejak tahun 2006. Beliau berstatus seorang coach dengan 5 CGL yang dia pimpin. Dengan perjalanan dia dari seorang pekerja di PT Pelindo Medan dan kemudian jabatan terakhir adalah Deputy General Manager, sekarang sudah pensiun. Dia sangat fokus melayani Tuhan. Saya mendengar ceritanya, saya sangat diberkati banget bagaimana rumahnya jaraknya 50 km dari setiap CG yang dia tilik. Belum lagi dia juga ditantang untuk menilik CG yang jauhnya 2 kali lipat jadi 100 km. Beliau begitu antusias di usianya yang sudah pensiun, dia terus berapi-api melayani Tuhan. Mari kita sambut sama-sama Bapak Rudolf. Silakan Pak Rudolf. Saya persilakan untuk naik ke panggung. Pak Rudolf boleh silakan duduk. Dan selanjutnya saya juga mau perkenalkan
Wanita cantik ini adalah Gembala Pro M dari GMS Sidoarjo. Ya, dan dari Jawa Timur pastinya, memenuhi panggilan sebagai hamba Tuhan dari tahun 2004. Ya, kerinduannya adalah memenangkan generasi yang dipercayakan kepadanya saat ini. Generasi apapun dia percaya bisa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama suami Bapak Wahyudi telah dikaruniakan seorang putra bernama Michael Kwang. Mari kita sambut sama-sama PDP Sri Mariati. Silakan duduk Maria. Dan the last but not least, seorang saudara yang adalah sebentar ya, saya tarik napas dulu ya. Saya semangat banget nih. Jadi nanti kalau saya terlalu semangat, kalian yang capek. Jadi, oke, calm down. Alright. Beliau menjabat sebagai seorang CEO di perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pangan, ya. Kemudian beliau juga seorang anggota dewan di Yayasan Festival Kuasa Allah. Beliau juga berbicara di KKR Kesembuhan, dipercayakan memimpin Connect Group lebih dari 1.300 murid saat ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Menikah dengan seorang istri, istrinya bernama Ibu Leli, dan dikaruniakan anak putra yang namanya Jeffrey, yang anak pertama, dan anak putra yang kecil namanya Jerry. Nggak berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Adrian Sarwono. Baiklah, seputar struggle in leadership or leadership struggle. Kita tahu di tempat ini hadir, boleh ya saya duduk ya? Oke, misi dulu saya duduk ya. Di tempat ini pasti adanya coach, boleh saya lihat coach melambaikan tangannya? Oh ya, bangga dong coach, mana sorak-soranya? Oh ya, dan pasti di tempat ini ada CGL ya, mana CGL? Berikan sorak-soranya juga. Dan juga sponsor dan member CG boleh berikan sorak-sorai. Yes. Senang banget ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan saya percaya pembicaraan ini juga bukan saya berbicara dengan mereka. Tapi kita sekarang semuanya sedang berbincang-bincang. Katakan sama kanan kirinya, yuk kita bincang-bincang. Yes. Saya tahu di Gereja Mawar Sharon pastinya kita tahu ada visinya yang sudah didengung-dengungkan. Boleh sama-sama dalam hitungan ketiga ya dengan suara yang semangat visinya Gereja Mawar Sharon ya. 1, 2, 3. Yes, dan juga kita percaya Tuhan akan menggenapi 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid yang percaya, katakan amin. Ya. Pertanyaan yang pertama saya ingin tanyakan kepada Ibu Maria, ya. Saya pengen tanya kepada Ci Maria, saudari Maria. Bagaimana caranya untuk kita memiliki visi di CG dan bagaimana cara kita membagikannya? Kalau menurut saya pertama dari diri kita sendiri juga harus connect dengan Tuhan. Jadi kalau kita connect dengan Tuhan, jadi kalau gereja atau pemimpin kita bilang apapun, kita juga gampang untuk bondingnya gitu. Karena kalau kita nggak connect dengan Tuhan, hatinya kan nggak benar gitu ya. Dan kalau hati kita benar, pemimpin sama gereja bilang apa, hati kita jadi benar. Nah dari situ visi gereja kita adopsi menjadi visi kita. Jadi kalau kita seorang leader untuk supaya jemaat kita bertumbuh dan CG kita bertumbuh, jadi kita nggak boleh, menurut saya pribadi nggak boleh punya visi pribadi yang pertama yang harus dijalankan, tapi visi Tuhan melalui gerejanya. Nah setelah itu saya akan kumpulkan beberapa orang yang langsung saya pimpin, langsung di bawah saya, leader-leader yang ada di bawah saya kumpulkan untuk saya bagikan apa yang saya dapat tentang visi. Dan kemudian dari situ saya akan bagikan lagi kepada leader yang layer yang kedua, layer yang ketiga sampai semua leader sudah. Setelah itu saya adakan connecting time untuk saya sama-sama bagikan visinya kepada mereka semua.
Yes, kita tahu bahwa visi ini kita sudah adopsi dari Gereja Mawar Sharon. Pastikan diri kita itu terus menjaga hubungan dekat dengan Tuhan supaya nggak ada sumbat pemimpin. Kita bisa mengadopsi visi pemimpin dengan gampang, visi gereja dengan gampang. Dan saya juga percaya di tempat ini setiap CGL coach pasti sudah membagikan visinya, pasti sudah menyampaikan visinya di setiap CG. Tapi kadang pertanyaannya begini, saya mungkin ajukan pertanyaan ini kepada Bapak Adrian. Pak Adrian, kadang kita melihat CGL sudah membagikan visi, para CG juga sudah mendengarkan visinya, ada CG yang bertumbuh, ada CG yang nggak bertumbuh. Bagaimana ini Pak Adrian? Dari pengalaman saya, selama beberapa tahun memang ada yang sudah melakukannya secara fisik dan secara di luarnya, semua slogannya sudah disampaikan, visi, misi, tetapi tidak diadopsi di dalam dirinya, tidak menghidupinya. Bagi saya, cara menghidupinya, cara saya mandangnya ya, karena saya sering ditanyain sebenarnya, apa artinya mengadopsi visi gereja, apalagi kalau saya sering ditanyain, saya ini full timer apa enggak? Kenapa kok saya selalu ngomonginnya visinya gereja gitu aja? Pikirnya saya dibayarin gereja gitu. Pak Adrian, saya pengen nih, saya pengen melihat respons dari jemaat sebelum Pak Adrian lanjut lebih jauh menghidupi visi ini ya. Yang tahu visi Gereja Mawar Sharon dan sudah pernah mendengarkannya bahkan membagikannya, boleh tolong lambaikan tangannya? Yes, luar biasa. Ya, beri tepuk tangan bagi Anda masing-masing. Karena yang ikut CGC pasti sudah di dalam hatinya sudah digerakkan oleh Tuhan. Cuman pertanyaannya bagaimana kok dilakukan di dalam CG kok tidak terjadi apa-apa. Pengalaman saya setelah 15 tahun berkemas, ketahuan sekali kalau lama ya. Berkemas, CG dari zaman dahulu sudah punya beberapa nama. Kami melakukannya, sudah melakukan sesuai spek menurut saya. Job description sudah saya lakukan tetapi tidak nyampai karena saya melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Saya belajar untuk melakukannya dengan cara mengambil urapan dari Gereja Mawar Sharon, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Caranya adalah dengan mengadopsi visi. Itulah muncul arti mengadopsi visi, berarti saya bukan lagi pakai kekuatan pribadi karena visinya bukan visi pribadi lagi. Cara saya membayangkannya adalah tentunya setiap orang tujuannya adalah menjadi serupa seperti gambaran anak Allah. Berarti tujuan akhirnya yang paling akhir adalah transformasi hidup menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kebanyakan orang ingin shortcut, saya dengan Tuhan aja langsung, yang lainnya nggak usah ikut-ikutan. Ya nggak usah gereja-gerejaan, saya mau melayani saya sendirilah. Saya mau datang hari ini, kalau disuruh datang ya bagus lah. Kalau saya lagi mau berangkat 100 km ya bagus lah. Kalau enggak lagi enggak mood ya enggak datang. Kalau Pak Rudolf enggak ya, setiap minggu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Bagi saya, kenapa kok ada yang mau jalan 100 km ada yang enggak? Kenapa kalau yang 200 meter aja datang ke CG aja enggak mau? Mending melayani. Karena tidak mengerti bahwa selama ini kehidupan kita ini ternyata terpengaruhi dari urapan dari gereja. Saya baru mengerti setelah 15 tahun, baru saya mengerti. Setelah saya, tujuan paling akhir adalah Tuhan Yesus. Kemudian visi misi Gereja Mawar Sharon 1000 gereja 1 juta murid itu agak mendekat sedikit. Kemudian di tengahnya lagi ada, kalau visinya CG Umum Pusat Surabaya, itu 2.600, enggak ya Pak ya? 3.000 ya Pak ya? 3.000. Setelah itu ketealan kami 1.500, 85 CG 1.500. Kemudian mestinya setiap, kalau untuk coachnya misalnya ada yang 250 coachnya. Misalnya kalau CGL-nya harusnya 35. Saya tadi dengar memang ada yang berbicara ini bukan masalah angka. Tapi bagi saya, maafkan ya, saya cuma mau menjelaskan point of view saya. Memang bukan masalah MLM, karena ada yang ngomong, ini emangnya ditarget MLM, enggak. Tuhan tidak pernah mentarget. Ini proposal saya kepada Tuhan. Ini persembahan kami. Dari hati kami, izinkan kami mempersembahkan dari CG ke CG. Kami nggak layak. Jadi ini bukan target. Kalau ada angkanya, itu bukan targetnya. Dan kami tidak mentarget waktunya kapan. Tapi kami
rindu dari CG ke CG misalnya. Kalau CGL berarti 30 per CG. Kalau sponsor berarti 3 orang atau 5 orang per sponsor. Kalau masing-masing member 1 aja. Dari 1 menuju 5 menuju 30 menuju 1.500 menuju 3.000 menuju 1.000 gereja 1 juta murid, dan pucuknya yang paling jauh sana adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya bayangin salib. Kebanyakan orang ingin menuju Tuhan Yesus, tapi di tengah-tengahnya adalah anaknya ketemu Tuhan, anaknya bahasa roh, punya rumah, punya mobil, bisnisnya. Semua visi pribadi itu ditaruh di jalurnya untuk menuju serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya itu marker yang salah atau target yang salah, karena itu bisa membuat kita ternyata tujuannya bukan ke Tuhan Yesus, tetapi kepada diri sendiri atau bahkan mungkin menuju kepada ambisi pribadi, cinta akan uang misalnya. Tapi kalau dengan visinya Gereja Mawar Syaron, yang saya mengucap syukur saya ada di Gereja Mawar Syaron, bahwa visinya masih murni untuk jiwa-jiwa, itu membantu saya pribadi dan setiap anggota CG, di mana kita mengarah tujuan kita nggak salah, nggak melenceng. Dengan marker ini, targetnya adalah jiwa-jiwa, ini membuat kita masih terus menuju, larinya itu nggak salah arah. Kita nggak berkeliling, jadi akhirnya tujuannya adalah Tuhan Yesus akhirnya. Di tengah jalan kita mengejar jiwa-jiwa, hidup kita tertransformasi. Di tengah jalan kita makin lebih sabar. Di tengah jalan kita makin nggak pakai baju yang aneh-aneh. Nggak ada hubungannya itu. Ringo ya, yang mana? Ya. Di tengah jalan, waktu dia dengan tujuan adalah jiwa-jiwa. Bagi saya tidak bisa tiba-tiba berubah begitu saja, karena bukan dengan kekuatan manusia. CG itu bukan keahlian CGL-nya untuk mengonseling, tapi harus dengan urapan Allah. Dan saya percaya setiap CG itu adalah keesensi menangkap, memelihara urapan yang ada di Gereja Mawar Syaron. Jadi setiap CG mestinya ada FKA kecil-kecilan, ada Trip to Hell kecil-kecilan, dan setiap CGL itu gabungan dari Pak Yusuf, Pak Philip, Pak Caleb, kecil-kecilan tentunya, yang mengadakannya di setiap CG. Saya percaya semua orang dipakai besar ya. Iya, berikan tepuk tangan untuk Pak Adrian. Saya menangkap bahwa dari Ibu Maria sendiri dan tadi Bapak Adrian juga mengatakan visi itu kita melekat dengan visi Gereja Mawar Syaron, dan kita nggak bergerak sendiri, itu kabar baiknya, amin. Dan kita nggak bergerak sendiri sewaktu kita mengadopsi visi itu. Saya juga bersyukur saya nggak butuh 15 tahun, tapi hari ini juga suatu kita mendengar Tuhan akan mentransformasi setiap paradigma kita, amin. Kita menaruh visi itu di depan kita, bukan lagi ambisi pribadi yang hanya bergumul di dalam setiap pergumulan kita yang pribadi. Pastinya pergumulan kita pribadi juga akan saling disupport oleh teman-teman CG yang ada, kita tidak akan dibiarkan sendiri. Tapi waktu kita meletakkan visi itu di depan, maka percayalah, waktu kita bergerak semakin menuju serupa dengan Kristus, kita akan juga membawa orang lain mengalami transformasi kehidupan, di mana CG itu akan terus bertumbuh, begitu ya Pak Adrian ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan saya ingin tanya kepada Pak Rudolf. Pak Rudolf, dari pengalaman hidup Pak Rudolf ini dari seorang sponsor kemudian diminta untuk jadi CGL, dan pastinya beliau kaget, hah gitu ya. Saya rasa pengalaman-pengalaman seperti ini nggak asing bagi teman-teman yang ada di tempat ini, Bapak Ibu juga, sewaktu diminta jadi CGL itu, hah kenapa saya gitu ya, kenapa saya? Tapi Pak Rudolf taat. Saya mendengar ceritanya Pak Rudolf, saya diberkati banget. Pak Rudolf seorang yang taat, dan dia mengiyakan untuk menjadi seorang CGL. Dan pada saat itu terjadi gejolak. Ya Pak Rudolf ya, terjadi gejolak karena orang-orang yang dipimpin juga harus penyesuaian dengan kepemimpinan yang baru. Ya, pergumulan ya dalam CG untuk menerima pemimpin yang baru. Sehingga anggota CG yang ada merotol dari jumlah 15. Ya, boleh tolong dipakai mic-nya Pak Rudolf supaya tidak suara saya terus yang bergema. Ya. Dari anggota CG 15 yang hadir, yang aktif, menjadi tinggal 4 yang aktif. Ya, tinggal 4. Dan kemudian Pak Rudolf tetap setia, akhirnya terus multiplikasi sampai 36. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan kita pengen dengar bagaimana Pak Rudolf ini move on
dari pergumulan yang di depan mata dia lihat orang-orang merantau dan kemudian dia tetap setia berjalan dan kemudian melihat bagaimana Tuhan memultiplikasikannya. Silakan Pak Rudolf. Terima kasih, Ci. Jadi saya ada di sini juga mungkin karena Tuhan yang menugaskan saya. Saya juga tidak sangka kalau saya datang ke sini saya dapat sebagai narasumber. Tadi saya tadinya mau jadi peserta, tapi Tuhan memberikan saya sebagai narasumber untuk membagikan pengalaman saya di CGL. Jadi waktu saya jadi CGL, saya menerima tongkat pemimpin dari CGL yang lama. Karena CGL yang lama pindah ke Jakarta, sehingga CG ini tidak mungkin dibiarkan dan saya diangkat sebagai CGL. Begitu saya ditabiskan oleh Pak Robert, Pastor Robert, dan pada minggu berikutnya saya mulai melihat anggota CG yang tadinya aktif mulai tidak ada yang datang, mulai berguguran. Jadi saya pun merasa kalau kita mengikuti kedagingan mungkin langsung down, langsung stres. Kok bisa hilang semua kemana ini? Tapi saya hanya datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Kau yang pilih aku. Apapun aku lakukan untuk membangun CG ini. Karena saya percaya bersama Tuhan saya kuat. Jadi saya berdoa sama istri, ayo kita bangun, jangan kita mundur. Walaupun CG kita tinggal 4 orang, kita adakan pertemuan dengan CG kita yang ada. Karena saya percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi waktu yang lebih ironisnya lagi, tempat kami ber-CG biasanya yang selama ini kami ber-CG, tiba-tiba penghuni rumah CG-nya menyatakan bahwa CG-nya rumahnya akan direnovasi. Jadi kami harus bingung kemana kami harus cari CG, tempat CG. Ternyata ada yang bersedia memberikan rumah CG. Karena kalau ke rumah saya mungkin jauh. Karena saya datang pun ke Mawar Saron, saya ini karena di follow up oleh CG yang lama, dan saya juga merasa perubahan hidup saya ada, saya bertumbuh di dalam CG itu sejak 2006, sehingga saya pada saat ketika saya dipimpin di CGL, saya mulai melakukan apa yang menjadi tugas saya sebagai CGL. Dan pada saat kami pindah dengan 4 orang jiwa, kami berkomitmen dengan 4 orang jiwa itu. Saya tanya, masalah 4 orang ini, kira-kira jiwa yang ada ini, kira-kira masalahnya apa aja? Supaya kita, kebetulan yang 4 orang ini, 3 cewek, 1 cowok, 1 itu suaminya. 3 cewek ini, yang 2 cewek ini adalah ibu-ibu yang suaminya belum mengenal Tuhan. Jadi saat kami berkomitmen, ayo kita selamatkan dulu keluarga kita, baru kita cari jiwa. Kalau keluarga kita selamatkan untuk mengenal Tuhan, pasti keluarga itu akan bersaksi untuk kepada keluarga-keluarga yang lain bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu dahsyat. Jadi kami di dalam setiap hari ber-CG, kami selalu berdoa untuk keluarga-keluarga yang 4 orang ini, yang 2 orang yang belum mengenal Tuhan supaya mereka mengenal Tuhan. Tidak berapa lama kita berdoa, akhirnya tiba-tiba mereka datang ke CG dan mulailah ada pasang suami istri menjadi 6. Dan kami mulai mereka itu kami terapkan untuk mereka bersaksi. Kenapa mereka bisa datang ke CG untuk bergabung dan mereka bersaksi dengan keluarga-keluarga mereka, dengan saudara-saudara mereka yang baik yang belum bertobat atau yang belum sekali sama mengenal Tuhan. Ternyata di berikutnya sudah ada yang muncul jiwa-jiwa baru dari keluarga, itu dari keluarga CG. Dan untuk mencari jangkauan jiwa baru yang di luar keluarga CG, kami melakukan puasa untuk doa keliling. Jadi di mana kami ber-CG, di mana daerah kami ber-CG, kami melakukan puasa untuk sekalian doa keliling untuk mencari jiwa baru. Ternyata di dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, saya tidak tahu, ada yang menelpon saya, mungkin karena mereka tahu ada tulisan mereka pernah datang gereja Mawar Saron,
Pak, CG 09 di mana? Wah, di Jalan Rotan, saya bilang. Kami boleh datang? Boleh. Jadi saya kedatangan tamu-tamu CG yang tidak saya cari. Yes, Dia berikan datang tepuk tangan sendiri. buat Tuhan. Yes. Dalam pertumbuhannya, CG itu sampai saya kaget 36 orang. Waduh, ini luar biasa saya mengalami pertumbuhan. Dan saya tetap mengasihi CG-CG saya. Karena anggota CG saya. Pada saat saya mau melahirkan CG baru, inilah yang memberatkan anggota CG. Kadang-kadang anggota CG karena sudah nyaman dengan CGL-nya, begitu mau melahirkan anggota CG baru, mereka keberatan untuk berpisah. Jadi sementara itu jawabannya. Yes, terima kasih sekali Pak Rudolf. Saya kembali ingin bertanya sama Pak Adrian menyangkut tadi kalimat terakhirnya Pak Rudolf, yaitu kalau satu CG namanya sudah bertumbuh bersama-sama dalam satu kurun waktu, karena mereka sudah grow dalam jumlah yang banyak, kan jadi nggak CG dong, nanti jadi persekutuan dong kalau misalnya banyak gitu ya. Jadi mereka juga harus siap untuk multiplikasi, lahir lagi CG baru. Pak Adrian, bagaimana supaya para CG-CG ini siap dan terus lahirkan CG-CG baru? Saya pernah ketemu dengan salah satu CG yang sudah sekitar 20-an, tapi sudah 7 tahun, 20-an, karena ini adopsian, artinya dia tumbuhnya dari pengembalaan yang lain, datangnya itu CGL-nya datang ke saya. Kata-kata pertamanya itu begini, dia selalu ngomongnya begini, kok saya sudah pernah, dulu kata-katanya belah, saya sudah pernah belah dan mingkup lagi, maafkan yang dari. Mingkup itu Mingkup apa itu ya? apa ya? Mingkup itu apa kok? Nutup kembali. Oh, nutup. Ya orang Medan nggak mengerti ya. Jadi sudah pernah membelah, habis gitu ini hilang. Tinggal sisa 2 dan 2 ini. Jadi ini membelah terus habis hilang. Jadi kata-kata pertama dia datang, jangan dibelah ya. Jadi belum apa-apa sudah ada pisau yang sudah ditujukan kepada saya. Engkau kalau jadi pemimpin saya, jangan sampai berani-berani menyebutkan kata belah. Orangnya mana? Orangnya mana? Sebentar, saya lagi cari orangnya. Enggak ada kayak hari ini. Dia sudah, kalau mau belah, melahirkan apapun multiplikasi, kita harus tentukin ya, namanya melahirkan ya. Sekarang melahirkan ya. Saya lagi agak sulit nyebutin melahirkan. Ya, multiplikasi. Oh itu masih boleh ya? Oke. Susah ya. Kalau nyebutin kata-kata multi itu saya langsung ditolak. Saya seperti ditengging-tengging. Jadi mereka merasa bahwa saya ini menghancurkan keakraban mereka yang sudah sulit-sulit dibentuk. Komunitas yang sudah dengan sulit dibentuk, sudah didatengin, ini sudah lahir baru bareng, anaknya lahir bareng, bangkrut bareng, ya buka bisnis bareng, ya toh sakit operasi bareng, semuanya bareng semua. Habis gitu sudah ketemu saya langsung multiplikasi, jadi saya dibenci. Jawaban saya, CG ini bukan milikmu, miliknya Yesus. Begitu pemimpinnya nangkap bahwa ternyata bentuk CG itu bukan bentuk geng, bukan bentuk persekutuan doa, bukan bentuk kesamaan visinya, itu bukan visi karena kita sesama comfortable sudah sering nempel bareng, tetapi visinya adalah jiwa-jiwa yang tadi saya sebutkan, harusnya untuk jiwa-jiwa. Begitu mereka menangkap dan mengadopsi, CG ini sekarang sudah belah jadi 10 kali dan isinya 300 lebih dari 20. Di tengah jalan, hanya karena mengadopsi visi dan start dari pemimpinnya. Di tengah jalan tentunya nemu orang-orang yang satu CG baru 3 bulan isinya 55. Saya memang bingungnya adalah gimana caranya kalau nunggu 1,5 tahun ini ikutin leadership proses, itu pertanyaan saya sih sebenarnya. 55-nya diapain ya? Ini karena semuanya sistemnya masih sponsor yang baru barely mau jadi sponsor, karena baru 3 bulan di multiplikasi, dilahirkan, tapi sudah 55. Dengan kenapa kok bisa 55? Tadi salah satunya di drama itu, saya menangkap dan itu memang salah satu inspirasi yang saya sering ketemu di CG-CG. Kalau saya tanya CG, kamu dari mana orang-orang ini? Kok bisa sampai 55 atau 36? Itu kebanyakan mereka bilang enggak tahu kok. Kan agak enggak sopan kalau saya nanti bagikan di sini. Saya enggak tahu kenapa 55 ya. Jadi ya akhirnya saya cari tahu lebih lagi karena istilahnya mereka semua adalah orang-orang yang
jumpa dengan Tuhan, mengalami encounter God, dan mereka mengundang. Tanpa nunggu program KKR atau apapun, mereka ngundang temennya, deketnya, saudaranya, adiknya, ngomong, Mbak, ayo datang CG. Itu jadi sebuah lifestyle ya. Jadi seperti kebiasaan. tadi Pastor Joy ada bilang. Karena ya. On the way, gak keluar dari pekerjaannya, tapi gak bisa berhenti ngomongin Tuhan Yesus dengan cara ngajak ibadah, ngajak CG, semua segala cara, ngajak acara, ngajak apa. Jadi kebiasaan, dan akhirnya bukan karena acara, bukan karena program, 35, 55 itu terjadi. Yes, amin. Ya. Saya melihat tadi awal-awal sewaktu dikatakan fokusnya CG itu adalah menjadi setiap member mengalami transformasi hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kemudian dijawab lagi bahwa benar CG itu bukan tempat untuk hanya kita bangun geng dan keakraban, tapi sekali lagi kita harus punya sebuah kerinduan orang-orang lain juga bisa mengalami transformasi. Saya jadi ingat lagu ini loh, ku lepas semua hakku untuk, tolong dilanjutkan. Kehendaknya di hidupku Yes. Ya, jadi setiap kita pengikut-pengikut Kristus, kita lepas semua hak kita bukan hanya untuk kenyamanan kita ya Pak Adrian ya. Kita pengen lihat lebih banyak orang lagi bisa masuk, bisa melihat gambaran Kristus dan mereka mengalami transformasi hidup. Ya, saya lanjut ke selanjutnya. Saya ingin tanya Ibu Maria, dengan berjalannya CG dan Tuhan terus berkati dengan orang-orang yang baru, pastinya mereka juga butuh lebih banyak pemimpin lagi. Ya, kita menyadari pentingnya sebuah regenerasi dan kita juga percaya everyone can lead. Siapa yang percaya bahwa kanan kirimu adalah leader? Tunjuk kanan kirinya, kamu adalah leader. Yes, kita semua adalah leader ya. Dan di CGT maupun tadi dibagikan oleh Pastor Lena sendiri, ada step-step bagaimana cara kita memilih pemimpin. Bukan caranya memilih pemimpin Ibu Maria, tapi bagaimana mungkin ada tips-tips untuk mempersiapkan pemimpin ini agar dia bisa pada waktunya dia harus dipercayakan jadi CGL. Oke, dia siap dijadikan CGL, tidak lagi seperti kaget dan gak siap. Bagaimana cara kita mempersiapkan pemimpin? Ya, tadi yang Pastor Lena bilang, memang harus mempersiapkan dari sejak CG itu sudah lahir, itu memang benar. Dari situ yang dilihat pertama adalah pastinya yang dipilih, kita melihat orang-orang yang mengalami perubahan hidup pastinya. Karena kalau dia mengalami perubahan hidup, dia bisa lebih gampang cerita tentang Tuhan Yesus ya di dalam kepada orang-orang anggota CG-nya. Terus yang kedua, kita milih orang yang connect dengan visinya gereja. Nah, kalau dia connect dengan visinya gereja, jadi kalau kita mau ngomong apa aja masuk. Tapi kalau nggak connect dengan visinya gereja, ngomong apapun mental. Sekalipun orang yang kita pilih itu adalah orang yang berpotensi, tapi kalau dia nggak nyambung, nggak connect dengan visi kita, ya sama aja. Mungkin kelihatannya bagus dalam memimpin, tetapi hasilnya jadi kurang maksimal dan kurang baik. Kurang itu seperti bagaimana? Misalnya dalam pelayanannya sebagai pemimpin itu, apakah ada contoh-contoh? Ya. Saya melihat beberapa leader bagus gitu, hatinya bagus terhadap sayang terhadap orang-orang yang digembalakan, cinta kepada orang-orang yang digembalakan, terus sangat care kepada mereka. Kalau disuruh untuk pelayanan sudah nggak hitung-hitungan gitu. Apalagi kalau untuk sudah bilang dengar salah satu anggota CG-nya atau berapa orang anggota CG-nya bilang bahwa aku butuh ditolong dalam hal ini. Nah, dia pasti akan jadi orang yang pertama kali ke sana. Tetapi ketika dilihat dari pertumbuhan dari jumlah CG-nya dan arah dari nilai-nilai yang dibangun kepada orang-orang yang di bawah itu jadi berbeda. Jadi warnanya nggak sama dengan warnanya Mawar Sharon dan mereka seperti punya visi sendiri yang mau dituju. Akhirnya pemimpin itu yang nggak connect dengan visi pemimpin, tapi dia memimpin, dia sendiri akan merasa seperti kehilangan arah dan merasa sendiri. Ya,
Jadi kalau misalnya kita lihat pemimpin-pemimpin yang memimpin di CG, kalau mereka bukan pemimpin-pemimpin. Sewaktu kita mau mempersiapkan orang-orang untuk jadi pemimpin, kita lihat apakah mereka orangnya bisa menyerap dan menempel dengan visi. Karena kalau tidak, kemungkinan ya dia punya hati, tapi sewaktu bergerak sampai satu titik, dia menemukan bahwa dia juga stuck ya sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita pilih pemimpin ya, kita sudah melihat orang ini punya potensi di awal-awal, tapi berjalannya waktu, sewaktu orang ini sudah jadi pemimpin, bagaimana Ibu Maria kalau misalnya tidak sesuai harapan ya, tidak sesuai harapan itu bisa jadi ternyata secara karakter orang ini belum terlalu dewasa, ternyata atau di dalam perjalanan dia memimpin, dia jatuh di dalam dosa. Bagaimana di dalam pergumulan ini kita mengatasinya? Saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu kalau dia ini dengan kalau dia punya masalahnya itu karakter. Jadi bukan bicara masalah dosa yang berat, tapi kalau tentang karakter dan lain sebagainya, biasanya itu lebih banyak solusinya lebih ke arah kita bangun relationship sama dia. Tanya sama dia kenapa, asal mulanya dan lain sebagainya, dan bangun lebih lagi. Dan selain itu saya juga mengkoreksi ke saya pribadi. Kenapa kok orang ini ngalamin gini? Apakah ada dari saya pribadi itu yang cara memimpin saya atau cara ngomong saya atau cara saya ngelit dia kurang pas, kurang enak atau gimana? Sehingga mungkin ada yang nggak pas. Contoh misalnya kalau ada satu orang, saya pernah temui satu orang CGL, CG-nya itu dari angka CG-nya angkanya bisa jadi 4, 5, awalnya itu yang belasan. Terus saya sempat heran, kenapa kok bisa jadi begini. Nah, satu kali itu ternyata dia datang kepada saya dan dia sharing kepada saya terbuka dan berkata begini, kenapa kok saya ini turun, dia bilang. Karena saya ini kepahitan, saya nggak suka dengan kata-katanya dari, dia panggil saya Maria, lo kata yang mana, dia bilang gini, ya pada waktu itu kita bercanda bersama-sama dan waktu itu dia dengar kata fales. Jadi ternyata dia ada masalah dengan kalau kata fales itu dikeluarkan. Kenapa? Karena ternyata dia itu punya masa lalu di belakang itu dia sama orang tuanya selalu dijudge masalah suaramu nih fales. Saya kan nggak tahu ya, ternyata dia jadi punya ada latar belakang, ada ceritanya ya. Betul. Saya nggak tahu kalau ternyata di belakang dia itu nggak sangat benci gitu dengan kata fales. Jadi jangan sampai keluarkan kata fales di depan dia. Jadi saya kan nggak ngerti. Saya bilang begini sama dia waktu bercanda, loh. Kita ini sama-sama fales ya, karena saya suara juga fales, dia juga fales. Saya bilang kita sama-sama fales ya suaranya. Ternyata dia nggak mau, dia nggak suka itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa aku punya masa lalu begitu. Nah setelah dia terbuka begitu, saya bilang sama dia, saya minta maaf. Karena saya percaya bahwa kita nggak ada peraturan bahwa leader selalu nomor satu benar gitu, nggak juga kan. Kita juga bisa bilang say sorry juga sama dia. Saya bilang, sorry kalau saya selama ini nggak ngerti, kalau kamu ini sensitif dengan kata fales, saya bilang kayak gitu. Jadi saya bilang mulai hari ini, saya minta maaf dengan segala sesuatu yang saya katakan dengan berkaitan dengan kata itu. Saya peluk dia, saya kasih tahu dia. Nggak berselang berapa lama, 2 minggu kemudian jumlah CG-nya langsung naik jadi belasan gitu. Wow. Karena kan yaitu hitungan hari, saya pikir kok bisa jadi begitu, dan semua yang saya katakan kepada dia, kata-kata kepada dia itu masuk ke dalam hatinya. Saya nggak usah ngomong, dia sudah lakukan. Ya, sebenarnya sangat diperlukan sebuah komunikasi antara pemimpin dan orang yang dipimpin ya. Boleh tolong kita ngomong sama kanan kirinya, ngobrol dong gitu ya. Ngobrol dong, ngobrol ya. Ngobrol, komunikasi. Karena ada sewaktu orang yang kita pimpin kita dengar, ternyata pemimpin juga perlu koreksi diri ya. Karena saya juga akan meminta pendapat dan juga sharingnya Pak Rudolf. Sebelum itu, ini adalah
bagian daripada talk show yang terakhir karena kita sebentar lagi akan masuk sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu saudara-saudari teman-teman untuk mengirimkan pertanyaannya ke WhatsApp. Sisa 20 menit terakhir kita sangat memanfaatkan waktunya juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan karena kita juga akan filter dulu. Jadi boleh tolong Pak Rudolf dengan pergumulan bagaimana kalau pemimpin ini ternyata memiliki masalah dan tidak sesuai dengan harapan. Boleh kita dengarkan sama-sama dan perhatikan. Terima kasih, Cik. Jadi saya punya pemimpin ada 5 CG yang di bawah saya, dan kemudian ada 2 CG yang bermasalah di tempat saya. Dan bermasalahnya itu ternyata setelah saya selidiki mereka tidak pernah hadir lagi di CG. Dan saya pikir mereka hadir, ternyata mereka tidak hadir. Saya terkejut, saya langsung datangin, kenapa mereka CG pemimpin CGL ini tidak datang, padahal ini harinya hari CG. Dan saya tahu ternyata masalah mereka ini kesulitan kebutuhan ekonomi. Ada CGL yang mempunyai kebutuhan ekonomi sehingga dia bekerja lembur, padahal waktu CG, tapi dia tidak pernah hadir di memimpin CG. Dan CG ini dibiarkan tanpa dia memberikan satu arahan kepada sponsornya untuk memimpin CG-nya. Dan saya datangin, saya bilang CG kamu sangat rindu sama kamu. Kamu harus apapun yang bisa mau kamu buat, kamu harus datang. Jangan sampai kamu mengundurkan diri. Karena dia minta mengundurkan diri. Saya bilang jangan dulu. Kita datang ke CGL. Terakhir saya jumpain ke semua anggota CG. Apakah anggota CG sayang sama pemimpin? Semua sayang. Tetapi karena dia, mungkin saya juga nggak tahu kenapa penyebab dia sampai nggak ada waktunya dengan bekerjanya untuk dia datang ke CG, punya kerinduan. Karena saya tahu kalau seorang pemimpin CGL, seharusnya kalau dia diangkat, dia punya hati yang rindu dan melayani dengan sungguh-sungguh. Dan dia bisa meluangkan waktunya untuk Tuhan. Tapi karena saya melihat ini dia merasa kok dia tetap berkukuh bahwa dia mau mengundurkan diri karena alasannya seperti itu. Saya terpaksa harus lapor kepada gembala rohani saya, yaitu TL, dan TL sampaikan ke pastor, gembala lokal mungkin sampai ke gembala regional. Saya hanya menyampaikan dulu masalahnya bahwa ada CG 2 CG yang bermasalah seperti ini, memundurkan diri. Dan tidak lama kemudian betul-betul mereka mengundurkan diri, membuat semacam mail ke saya dengan hormat, coach, bahwa saya mulai bulan depan saya tidak lagi memimpin CGL, saya mengundurkan diri. Sebenarnya hati saya hancur. Selaku saya coach, saya sudah mau mengadakan hubungan yang baik dengan dia, tetapi dia tetap berkeras mengundurkan diri. Dan otomatis CG itu tidak saya biarkan kosong. Saya bertanggung jawab terhadap CG yang ditinggalkan. Tapi kebetulan ini nggak serentak ya, dua-duanya langsung mengundurkan diri. Ada waktu yang buat CGL ini mengundurkan diri. Jadi saya fokuskan perhatian saya kepada CG yang tidak ada CGL-nya. Saya arahkan sponsornya, saya datang ke situ, saya bilang kita tetap melayani Tuhan, tetap kita ber-CG, saya yang akan memimpin sharingnya, mungkin saling membangunnya, dan kita tetap fokus, dan sementara saya tunjuk kamu sebagai pengganti sementara. Dan ternyata begitu dia diganti, anggota CG-nya yang tadi mau bubar bertumbuh. Wow. Itu luar biasa sama saya kaget. Jadi benar-benar ya Pak Rudolf ya, kalau di CG di mana kita ber-CG di dalam anggotanya itu ya pasti ada CGL, tapi selain CGL yang lain-lain itu juga adalah leader. Amin. Semuanya orang-orang sponsor dan teman-teman yang hadir, semua everyone can lead. Seperti Pak Rudolf sharing, karena CGL-nya ini mengundurkan diri. Selama Tuhan ada di dalam CG itu dan dipilih satu orang yang mau, maka CG itu tetap bertumbuh. Iya, Pak Rudolf. Terima kasih Pak Rudolf. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan saya akan mempersilahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah di WhatsApp. Sekali lagi saya umumkan nomor WhatsApp-nya adalah 0859 3113
Sekali lagi nomornya di WhatsApp di 0859 3113 008. Dan pasti sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama untuk diajukan, yaitu dari Oke, depan belakang. Oke. Ya, dari nomor yang tertera di atas dengan belakangnya XXX, bagaimana membangun kembali antusias dan semangat untuk anggota yang sudah lama tergabung dalam CG. Awalnya anggota CG saya banyak yang dulu ikut dalam kegerakan AOG, namun setelah menikah, semangat dan antusiasme mereka mulai redup bahkan hilang. Ya, jadi saya pengen jawab nih, enggak? Saya kembalikan kepada boleh nggak, please, Mimi. Nah, saya kembali kepada Bapak Adrian. Please Bapak Adrian dengan pertanyaan yang pertama. Bagi saya itu dahulu berarti mereka dapat apinya itu karena nempel sama orang yang lagi panas. Jadi mungkin CGL-nya yang panas, mereka mendapatkan apinya dari orang lain. Mereka tidak dapat motivasi dari dirinya sendiri. Jadi begitu CGL-nya pindah, coach-nya mungkin, saking panasnya coach-nya itu semua anggota seluruh coach-nya itu ikut panas. Begitu coach-nya pindah misalnya, itu CGL ke bawah, semua tidak mau melayani, dan terus terang saya temuin banyak itu. Bukan masalah AOG-nya atau apa, itu cuma masalah tipe orangnya dahulunya waktu melayani. Bagi saya, cara saya mendefinisikannya, saya bagikan sendiri, itu ada cara saya ya, 4 level. Jemaat, murid, servant, sama son. Oke, ulangi lagi Pak Adrian. Jemaat, murid, servant, son. Pelan-pelan Pak Adrian. Jemaat, murid, servant, son. Yes. Itu campuran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kalau Anda pernah. Ada orang-orang yang melayani karena dia servant, pelayan. Tapi itu berdasarkan job description dan berdasarkan ditugaskan. Tidak ada motivasi dari dalam sendiri. Ada kemungkinan, saya tidak peduli itu pengembalanya apa dahulu. Dia dahulu itu karena disuruh, dia sungkannya sama seseorang yang lebih panas dari dia. Dan menyuruh dia, kamu ditugasin ya, kamu jadi CGL ya. Dan dia melakukannya. Begitu orang itu pindah pengembalaan, yang atasnya yang lebih panas ini sudah tidak di atasnya dia persis. Dia sudah tidak punya motivasi untuk melakukannya lagi. Dia pikir kompornya hilang ya? Ya, kompornya hilang. Jadi ya yang lainnya yang muncul di depannya. Akhirnya tujuannya dia menuju Tuhan Yesus, di tengah-tengahnya ada anak, rumah, bisnis. Ini yang dia pikir kalau targetnya ini, pokoknya saya menuju Yesus kan. Di tengah jalan saya mau bahasa roh, saya mau baca Alkitab, diri sendiri semua. Tidak pernah mengadopsi secara keseluruhan sejak dari permulaan. Makanya caranya solusinya adalah waktu mencari pemimpin, saya itu nawarin kepemimpinannya, bukan jubahnya saya pakaikan ke pundaknya dia. Saya anggap jubah kepemimpinan itu seperti jubah. Tapi saya tawarkan seperti tangan terbuka. Ini ada jubah, kalau kamu mau ambilin. Kalau nggak mau saya kasihin orang lain. Karena ini sangat berharga. Saya percaya kalau kamu pakai jubah ini, kehidupanmu akan berubah. Kamu akan mengubahkan banyak orang. Keluargamu, pekerjaan, banyak orang akan diubahkan. Tapi hanya kalau kamu mau, reach out your hand, ambilin. Kalau nggak mau, tak kasih. Saya selalu kasihin deadline. Loh, ini CGL, bukan saya. Ya. Daripada diambil orang lain, banyak ya, di sini. Saya sering rebutan kok sama beberapa orang di tempat ini ya. Jadi saya keliling, saya ini tukang rebut soalnya. Saya ini bukan orang yang ditawarin. Saya cuma orang yang ngambil remah-remah. Karena ada orang yang ditawarin ini nggak mau. Jadi orang yang tadi yang lepasin jabatan itu, dulu melayani terus tidak, itu jatuhnya ke saya. Karena saya lagi ngemis-ngemis sama Tuhan. Kasihin ke saya. Kalau kamu kasih saya masih butuh. Saya pinginnya tim Gereja Mawar Syaron isinya adalah orang-orang yang punya hati melayani sampai akhir hidupnya. Yes.
Antusiasme itu harus muncul dari sebuah pengertian bahwa aku mau melayani sampai akhir hidup saya, bukan hanya mencari inspirasi manusia ya, karena kita tahu yang kita tuju adalah Tuhan dan yang kita adopsi visi bersama. Untuk itu saya juga pengen banget mengajak jemaat Gereja Mawar Shalom, mari kita sama-sama bergerak dalam kesatuan satu visi. Maka percayalah, kita tidak akan mengandalkan kekuatan sendiri untuk semangat dan berantusias. Amin. Saya lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Boleh tolong dimunculkan pertanyaan yang kedua? Ya, dari nomor di atas. Dan pertanyaannya adalah, saya mengerti teori dan bagaimana cara menginspirasi dan public speaking, namun memiliki kekurangan yang fatal, yaitu tidak bisa berinteraksi one on one dengan anggota CG. Bagaimana caranya untuk keluar dari kekurangan yang fatal ini? Boleh saya minta Ibu Maria untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini? Silakan. Saya juga adalah orang yang backgroundnya juga nggak bisa komunikasi juga, dengan komunikasi saya dulunya adalah agak terbatas karena saya juga adalah orang yang punya background masa lalu yang super dan sangat minder sekali. Tapi begini saudara, ketika kita hidup sudah memberikan diri kepada Tuhan, dan tentunya ketika kita sudah di lead oleh para leader kita, dan apalagi kalau kita sudah jadi leader dan kita ngelit orang lain, hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya minder, hal-hal yang berhubungan dengan yang bersangkutan dengan aku, saya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, itu kita harus dengan sengaja untuk memutuskannya. Harus dari kita. Harus dengan sengaja untuk keluar dari area nyaman itu. Sebab yang kita tuju bukan menurut saya, yang kita tuju bukan kita menjadi lebih baik, bukan. Tapi menurut saya yang kita tuju, yang menjadi tujuan kita supaya kita bisa keluar dari zona nyaman kita adalah kita hari ini hidupnya adalah untuk Kristus. Jadi tujuannya adalah Kristus, bukan lagi untuk kita. Kalau tujuannya adalah untuk supaya kita, saya, dan saya, tentunya untuk keluar dari situ agak susah. Tapi kalau tujuannya itu adalah Yesus, saya percaya itu mau tidak mau kita akan berpikir dua kali. Kalau kita berpikir bahwa ngomong pun, kalaupun kita juga berdengung di dalam hati dan pikiran, kita akan bilang, aku nggak bisa, aku nggak mau. Kita akan mikir dua kali, sebab yang kita hidupi sekarang itu bukan lagi tujuan kita, tapi tujuannya Tuhan. Jadi saya, dari saya pribadi sih, saya memantapkan diri saya dan saya berkata, hidup saya ini sekarang untuk apa? Saya ngelit ini untuk apa? Saya hari ini mau memimpin orang-orang ini, mau tak bawa ke siapa? Kalau untuk kepada saya, tentunya saya akan naik turun. Tapi kalau saya bawa ke Tuhan, saya sendiri harus keluar dari kotak saya dan saya harus bawa mereka ke Tuhan. Karena kalau melihat batasan saya ya sudah nggak mungkin, karena saya ini manusia terbatas. Begitu. Thank you Ibu Maria. Dan I cannot help myself, saya juga pengen share sesuatu. Boleh para saudara-saudari, ibu-ibu. Sangat menarik sekali pertanyaan yang kedua dan juga dijawab oleh Ibu Maria bahwa segala sesuatu tentang Yesus. Kadang kita perlu untuk tidak terlalu memikirkan kelebihan dan kekurangan. Just don't think about it. Ya, karena saya juga kadang di dalam perjalanan iman saya banyak belajar untuk nggak terlalu banyak mikir tentang diri sendiri. Karena kadang itu kita terjebak, waktu mandi kita mikir tadi gua ngomong apa, gua seharusnya ngomong apa, waktu masak itu gua too much me ya, too much me. Memang kita perlu tahu kekurangan kita juga perlu tahu kelebihan kita supaya bisa maksimal dipakai Tuhan. Tapi satu titik nggak perlu diponder dan direnungkan dan dievaluasi. Detik di mana kamu tahu bahwa misalnya dirimu itu sudah tahu teori, cepat-cepat lupakan. Detik di mana you know you are good at public speaking, then forget about it. Detik di mana kamu tahu kamu nggak bisa one on one sama orang, forget about it. Karena sewaktu kita menjadi leader dan kita disiap dipakai Tuhan, itu sudah tidak ada tipe introvert extrovert. Sudah tidak ada tipe sanguin, pragmatis, kolerik, melankolis, dramatis, drama queen, apapun itu.
Nggak ada gitu ya, nggak ada gitu. Karena pada satu hari sewaktu pemakaian Tuhan nyata dalam diri kita, kita tuh jadi orang yang kayak kagum sama pekerjaan Tuhan. Kita tidak lagi, ya kita jangan sampai ditemukan suatu hari nyata pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Terus kita menyadari, ya karena gua bagus sih di public speaking, kan nggak lucu ya. Atau ya karena gua, nggak ada karena guanya. Suatu hari waktu Tuhan pakai kita, itu sama sekali bukan tentang kita. Maka untuk itu dalam perjalanan, saya percaya setiap orang di tempat ini, apapun tipe Anda, selama fokus kita sama Tuhan, kita akan melupakan diri kita sendiri. Thank you. Dan saya juga ingin melihat pertanyaan yang ketiga, kita akan lihat sama-sama. Boleh tolong? Ya, dari nomor berikut, pertanyaannya, bagaimana untuk mengalami multiplikasi CG dengan baik? Karena dari sisi jumlah anggota CG saya, seharusnya sudah bisa multiplikasi, namun selalu gagal karena sponsor dan member yang belum siap. Silakan Pak Rudolf. Nah, di sini perlunya pemimpin CGL di dalam mencalonkan atau memilih sponsor yang akan dicalonkan sebagai CGL, supaya dia mampu pada saat waktunya CGL lahir, dia sudah siap. Jadi yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama kita lihat dulu komitmennya anggota CG kita. Dia betul-betul komitmen nggak di dalam CG ini, dan dia ada nggak penundukan diri sama pemimpinnya. Kalau dia ada penundukan diri sama pemimpin dan dia berkomitmen, otomatis dia siap akan melakukan tugas-tugas pemimpin. Yang menjadi fokus pertama. Yang kedua, kita jadikan dia sponsor untuk menggantikan tugas-tugas CGL. Kita berikan dia tugas dan tanggung jawab menyusun jadwal seperti apa yang disampaikan pas Ibu Magdalena tadi, sudah lengkap ya, sudah lengkap sekali saya lihat. Dan setelah kita berikan tugas-tugas itu dan kita suruh dia memimpin, kita lihat perkembangannya, kita evaluasi bahwa dia memang cukup potensial untuk jadi calon pemimpin. Dan setelah itu kita lihat perlengkapan dia. Apakah perlengkapan dia untuk menjadi, persyaratan dia untuk menjadi CGL sudah memenuhi syarat apa belum? Sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Gereja Mawar Saron belum? Kalau dia belum, kita suruh dia sekolah MSJ 1, MSJ 2, CGT 1, CGT 2, supaya dia pada saat dia menjadi CGL, dia sudah banyak mengetahui tentang bagaimana membina CGL. Nah, setelah itu kita doakan dia. Itu yang paling penting, kita doakan sponsor kita ini. Kita minta Tuhan, kalau memang dia pilihan untuk menjadi CGL, beri dia hati ya Tuhan, supaya dia siap untuk menjadi CGL. Yang selanjutnya, setelah itu kita adakan approach dengan dia. Kita panggil, kita ajak, mau nggak kamu nanti menjadi CGL? Kalau kita sudah doakan, Tuhan sudah bekerja, pasti jawabannya iya. Yes, tidak menolak. Pasti dibuka jalan, amin. Pasti dia tidak menolak, karena kita sudah minta bukan kekuatan kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menunjuk. Dan juga mempersiapkannya jauh-jauh ya. Setelah itu, kalau dia sudah siap, otomatis kita lapor sama TL kita, sama gembala lokal, bahwa ada calon CGL yang siap untuk memimpin CGL baru. Dan kalau sudah setuju, kita tentukan waktunya. Kapan kita habiskan CGL ini? Saya rasa semikian, terima kasih. Ya, dipersiapkan jauh-jauh ya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan keempat, kanan kiri udah bosan ya, terserah mau ngomong sama siapa ya, bilangnya begini dengan mata iman ya, bisa gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya ya, bisa ya, bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode pemuritan di CG 2.0 ya 2.0 untuk CGL di area profesional muda dengan keterbatasan waktu yang ada. Hal-hal apa yang perlu dilakukan dalam pemuritan? Dalam area ini mungkin saya tanya Ibu Maria, bagaimana ini dengan anak-anak profesional muda? Ya, mungkin waktu ini memang merupakan salah satu, kadang-kadang merupakan satu hal yang menjadi hal yang perlu dipikirkan ulang. Tapi saya percaya bahwa kalau kita coba didudukkan bersama-sama, kita tanya juga, terus kita tanya manajemen waktunya mereka. Jadi kita juga sama-sama diskusi tentang manajemen waktunya dia. Tapi begini, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau hatinya orang, kita harus pastikan orang itu punya hati yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau orang itu hatinya mau dipakai oleh Tuhan dan orang itu hatinya benar-benar fokus untuk Tuhan, saya percaya keterbatasan apapun bisa didobrak gitu. Tapi kalau hatinya sudah nggak nyantol, hatinya sudah nggak ada, sekalipun itu kendalanya cuman sedikit aja, dia akan menggunakan banyak alasan. Jadi semua dikembalikan lagi kepada hatinya. Nah kalau ada hatinya, hatinya sudah dapat, nah kita baru ngomong tentang gimana, apa yang bisa dibantu dalam pengaturan waktunya dan lain sebagainya. Begitu. Jadi sebenarnya kita semua dikaruniakan waktu 24 jam ya. Mau kita doa syafaat, doa puasa jengking-jengking, kita nggak akan dikasih 25 jam. Kalau Anda dapat, please kasih tahu aku rahasianya. Jadi 24 jam ini setiap kita harus make time. Waktu pasti semua orang sibuk ya. Kadang kalau saya lihat di Instagram gitu ya, ada joke-nya untuk parenting. Saya lucu juga ya, geli juga ya. Parent aja itu juga occupy banget loh waktunya. Yang jadi parent di tempat ini boleh katakan amin? Ya, saya barusan kemarin saya lihat ya. Jadi tulisannya begini, the struggle of parenting at the end of the day. Should I catch up my sleep or I should spend some time alone for myself gitu ya. Jadi istilahnya buat parenting itu ada pergumulan. Di akhir dari pada setiap hari saya bingung, saya itu harus tidur atau saya itu harus melek. Karena saya capek, kalau saya tidur saya ya memang istirahat, tapi saya pengen melek karena saya pengen me time juga gitu. Tapi saya percaya di tempat ini setiap orang bisa mengatur waktu dengan baik, passionnya juga tidak akan berkurang, amin. Dan ini ada pertanyaan terakhir, setelah ini sesi talk show kita dan tanya jawab kita juga akan selesai. Mari kita lihat sama-sama pertanyaan yang terakhir. Dan pertanyaannya adalah, saya seorang CGL Youth, akan tetapi ini pertanyaan panjang, saya maju dikit ya. Mata saya masih normal, saya masih muda. Oke. Akan tetapi saya dipercayai menggembalakan anak pelajar yang seharusnya masih belum masuk usia. Ya, tolong bacain dong. 3, 2, 1. Fenomena yang saya hadapi adalah karena Pak Adrian bilang jawab sendiri, saya bilang Pak Adrian silakan. Kita meminta masukannya sesepuh dulu ya, nanti abis gitu baru ya. Silakan sesepuh. Ya, sementara Pak Adrian sedang menjawab pertanyaannya boleh tolong ditampilkan di layar sana lagi ya. Silakan Pak Adrian. Saya tetap kembali ke arah visi misi Gereja Marsyaron karena kelihatannya mereka ada yang campuran belum beribadah di Gereja Marsyaron, belum di AOG. Dengan segala cara kita sepertinya saya enggak enak kata-katanya, mengiming-iming. Ya, tadi kan soalnya katanya enggak boleh salesman. Saya mau menjual visi dan urapannya Gereja Marsyaron. Sales saya, closingnya adalah saat mereka komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat mereka follow Jesus through Gereja Marsyaron, berarti saya dapat, saya akan mendidik tim yang 3 orang itu, dari 11, untuk kita doakan bila perlu sampai tumpang tangan sampai apa, 3 orang ini bila perlu sampai sekolahnya yang paling baik, dilihat sama yang 8 yang lainnya, sehingga nanti bisa diomongin, lihat, ya ini, ya namanya apa, jangan sampai dianggap ini prosperity gospel ya. Tapi tujuannya saya akan doakan habis-habisan yang 3 orang ini perubahan kehidupannya, transformasinya begitu terlihat sehingga 8 orang yang lain bilang kok bisa ya. Kita bilang cuman begini karena ada urapan. Ayo ikut yuk. Cuman begitu aja. Kita cuman berkata bahwa bukan kami yang mengubah, bukan CG-nya yang mengubah, bukan CGL-nya yang mengubah, tapi ada urapan melalui Gereja Marsyaron. Sehingga ayo ikutlah ibadah, ayo berkomitmenlah di dalam Gereja Marsyaron sehingga Anda pun akan mengalami hal yang sama. Entah itu kehidupan sekolahnya diperbaiki, sifatnya diperbaiki, keluarganya diperbaiki, apapun itu nggak jadi galau lagi, nggak jadi moody lagi, nggak jadi orang-orang yang
Jadi kita harapkan 3 orang ini yang lebih mendapatkan transformasi yang lebih kelihatan. Itu yang diusahakan oleh CGL-nya. Mungkin itu yang saya bisa sebutkan. Thank you so much. Nggak berasa waktu begitu cepat berlalu. Ya, boleh saya lihat yang diberkati melalui tanya jawab ini. Thank you so much. Dan saya akan kembalikan kepada MC sekian sesi daripada talk show dan juga tanya jawab bersama dengan Ibu Maria. Berikan tepuk tangan buat Ibu Maria, Bapak Rudolf juga, dan juga Bapak Adrian dan hostnya bersama dengan saya Kak Max. Saya pamit and God bless you.